Shalom warga kerajaan. Wow, haleluya. Saya senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya berdoa buat setiap kita, biarlah kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kalau hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan-perenungan dan pendengaran akan firman Tuhan, kita akan semakin diubahkan dan kita akan semakin serupa segambar seperti Kristus yang adalah sempurna adanya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam perenungan saya banyak sekali saudara terkasih dalam Tuhan berpikir bahwa setiap kita seharusnya sebagai orang percaya kita punya banyak mimpi yang besar. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan rancangan yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya itu pasti juga rancangan yang besar. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang kecil buat saudara dan saya. Tapi kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, mungkin beberapa kita berkata, "Pak, saya hopeless, Pak. Pak, kayaknya Pak, kenapa ya keadaan kami kok seperti gini-gini aja ya Pak?" Saudara mungkin karena situasi dan kondisi, saudara lupa untuk saudara mimpi-mimpi yang saudara pernah inginkan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena begitu tekanan hidup begitu kuat, sehingga itu akan menghambat hal-hal yang besar yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara melalui mimpi saudara sendiri. Dan hari ini saya ingin mengajak kita bahwa mimpi saudara itu pasti bisa akan menjadi kenyataan. Tapi bagaimana caranya? Nah, mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tentunya tidak asing lagi. Dia adalah seorang pribadi yang bernama Yusuf. Saya mengajak saudara kita melihat sama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya ulang sekali lagi, Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Izinkan saya membacakan buat saudara dan saudara boleh merenungkan sama-sama. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, dari perenungan kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya kita seringkali sudah membaca firman Tuhan ini, saudara ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita akan diingatkan kembali, saudara ya. Dari kisah ini kita tahu bahwa yang pertama, Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh Yakub, oleh Israel. Kenapa? Karena dia lahir di masa daripada Yakub usianya sudah mulai senja, sudah mulai tua. Ya, kita tahu bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, orang tua itu paling suka sama anak-anak, saudara. Makanya ada pepatah kalau hari-hari ini, kalau opa sama oma biasa lebih sayang sama cucu daripada sama anaknya. Kenapa? Karena hari-hari tuanya itu memang kerinduan dan kebahagiaan itu pada saat dia dekat dengan anak-anak ini, saudara ya. Dan ini terjadi dengan Yakub. Waktu dia usianya sudah senja, dia sangat mengasihi Yusuf. Sehingga apa yang terjadi? Dari ini semua membuat iri hati, kecemburuan. Para saudara-saudaranya, saudara, malah jadi benci kepada pribadi yang bernama Yusuf ini, saudara ya. Biasa orang mendapatkan sesuatu lebih, ya pasti akan diiriin sama orang. Kalau hari ini ada yang iri sama saudara, biarin. Kenapa? Artinya saudara lebih unggul daripada orang yang mengiri kepada saudara. Ya, posisi saudara lebih tinggi. Jadi biarkan saja kalau ada orang yang iri, selama saudara berjalan dalam kebenaran dan tidak sombong tentunya. Haleluya. Dan yang terakhir kita lihat, Yusuf akhirnya mendapatkan mimpi, dan mimpinya ini bukan mimpi yang main-main, mimpi yang betul datang dari Tuhan, dan menyatakan bahwa dia satu hari nanti akan jadi penguasa atas bahkan
termasuk orang tuanya dan saudara-saudaranya. Wah, saudara-saudaranya daripada Yusuf semakin benci kepada dia, sehingga ada rancangan-rancangan dibuat yang akhirnya membuat hidupnya diproses. Tapi saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah mimpi, rancangan masa depan Yusuf yang begitu besar tidak akan bisa dikalahkan hanya karena proses kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, apapun mimpi saudara, kenapa mimpi banyak yang ada bagi setiap kita tapi tidak terjadi? Karena kita tidak mau berjalan dalam proses bersama dengan Tuhan. Tapi waktu saudara mau berjalan berproses bersama dengan Tuhan, saya percaya saudara akan Tuhan angkat tinggi seperti Yusuf. Makanya kita harus berespon benar kalau mimpi-mimpi kita ini ingin terjadi, digenapi sesuai dengan rencana Tuhan yang luar biasa. Kita lihat ada karakter dasar daripada pribadi Yusuf yang tidak pernah berubah. Dari dia masih saat remaja, apa itu dikatakan? Dia menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Dari yang pertama ini kita melihat Yusuf, dimanapun dia diberikan kepercayaan, dimanapun dia berada, dia punya hati melayani dan dia rajin. Nah, ini karakter dasar buat setiap kita. Hei warga kerajaan, dengarkan baik-baik. Saudara ingin berhasil mimpi saudara, mari kita punya hati melayani dan kita juga rajin. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Jangan tunggu melayani itu nanti. Dimanapun Tuhan kasih ladang saudara hari ini, baik itu pekerjaan, pelayanan, atau apapun juga, lakukan dengan segenap hatimu dan dengan kerajinan. Nah, ini gak pernah berubah. Yusuf lakukan itu. Haleluya. Ya, dan yang kedua yang kita lihat saudara, waktu dia melihat saudara-saudaranya gak benar, dia melaporkan ini kepada ayahnya. Saudara, dalam hal ini kita melihat, mulai daripada masih muda pun, Yusuf punya hati yang benar. Makanya dia bisa melihat yang salah dan dia melaporkan. Hari ini apapun kondisi saudara, dalam saudara mau berjalan mimpi terjadi, terus jaga hati saudara, agar hati saudara selalu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, bukan sebuah kebetulan Tuhan menunjuk Yusuf dengan memberikan mimpinya untuk rancangannya yang besar. Saya percaya karena ada istimewa dalam pribadi Yusuf, dan pasti Yusuf punya keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, bangunlah hubungan yang intim selalu dengan Tuhan. 3 hal ini saya berdoa kalau saudara lakukan, maka mimpi saudara yang mungkin saat ini bahkan seakan-akan sudah terkubur karena situasi dan kondisi dan keadaan, jangan kubur itu lagi. Lakukan 3 hal ini menjadi bagian saudara. Saya percaya Tuhan yang sanggup menggenapinya dan mengangkat saudara tinggi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa yang baik, hamba berdoa dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa Engkau punya mimpi yang besar atas setiap kami, dan kami juga punya mimpi yang sama. Biarlah setiap mimpi kami menjadi bagian daripada mimpi-Mu, sehingga semuanya itu akan dinyatakan buat kami. Dan biarlah Engkau yang mengangkat kami tinggi, dan biarlah bagian kami, Engkau juga memberikan kami kekuatan. Berikan kami terus Tuhan hati yang mau melayani, yang rajin dimanapun Kau taruhkan kami. Dan biarlah Tuhan Kau berikan kami hati yang tulus, yang murni, hati yang benar dalam mengiring Tuhan. Bahkan juga biarlah kami juga punya hati yang selalu haus dan lapar akan Engkau, mau membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga rencana-Mu dinyatakan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya waktu Tuhan Kairos akan terjadi, Engkau akan mengangkat kami tinggi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin.